Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Siregar dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan nomor NIM 28922500127. Di sini saya telah membuat materi dari mata kuliah Ekonomi Manajerial, dan yang saya akan bawakan adalah tentang materi struktur pasar, pengertian, jenis, dan contohnya. Yang pertama, apa itu struktur pasar? Struktur pasar adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Dalam pengertian lain, struktur pasar adalah cara menggambarkan karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Struktur pasar mencerminkan bagaimana perusahaan dan individu bersaing satu sama lain dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Di sini ada 4 elemen dalam struktur pasar. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli. Dalam pasar, penjual dan pembeli adalah pemain utama. Bagaimana jumlah penjual dan pembeli akan sangat mempengaruhi tingkat persaingan yang ada di pasar. Dengan mengetahui kondisi penjual dan pembeli dalam pasar yang Anda masuki, maka Anda dapat menentukan strategi harga dan tingkat profit yang bisa Anda ambil. Yang kedua, hambatan untuk masuk dan keluar. Sebagai pelaku bisnis, Anda perlu memahami bagaimana hambatan keluar masuk pasar. Makin mudah perusahaan yang masuk dan keluar pasar, maka kian tinggi tingkat persaingannya. Sebaliknya, jika terdapat hambatan keluar masuk pasar yang tinggi, maka tingkat persaingan antara perusahaan menjadi lebih rendah. Yang ketiga, sempurna dan tidaknya informasi. Informasi antara penjual dan pembeli dalam pasar sangat menentukan struktur pasar. Informasi ini meliputi produk knowledge, harga, produk substitusi, dan jumlah pesaing. Yang keempat, tingkat harga. Dalam struktur pasar, terdapat perusahaan yang berperan sebagai price maker dan price taker. Mereka adalah perusahaan yang mampu mengontrol harga dan tidak memegang kendali. Bahkan, dalam pasar juga dapat terjadi perang harga. Selanjutnya, jenis struktur pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu struktur pasar di mana satu perusahaan tunggal memiliki kendali penuh atas seluruh pasar. Dalam situasi ini, perusahaan tersebut memiliki tingkat kekuatan pasar yang tertinggi karena konsumen tidak memiliki opsi alternatif. Akibatnya, perusahaan monopoli sering kali mengurangi jumlah produksi untuk menaikkan harga dan meraih lebih banyak keuntungan. Ciri khas dari pasar monopoli adalah kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga. Adanya hambatan yang tinggi untuk perusahaan lain memasuki pasar dan hanya ada satu perusahaan yang mendominasi seluruh pasar. Dari sudut pandang masyarakat, struktur pasar monopoli dianggap tidak diinginkan karena cenderung menghasilkan jumlah produksi yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, seringkali pemerintah harus mengatur atau mengawasi struktur pasar monopoli. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang bersaing atau berkolaborasi satu sama lain. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan kekuatan pasar kolektif mereka untuk menaikkan harga dan meraih lebih banyak keuntungan. Karakteristik struktur pasar oligopolistik mencakup semua perusahaan yang berusaha memaksimalkan keuntungan. Hambatan yang sulit untuk perusahaan lain memasuki atau keluar dari pasar, dan hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar.
Meskipun hingga saat ini belum ada definisi yang pasti tentang jumlah perusahaan yang tepat untuk dikategorikan sebagai oligopoli, umumnya digunakan acuan 3 hingga 5 perusahaan dominan. Contoh pasar oligopoli dapat ditemukan pada industri perangkat konsol game, di mana 3 perusahaan kuat seperti Microsoft, Sony, dan Nintendo mendominasi pasar dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga dan persaingan. Yang ketiga, persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah suatu kerangka struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Namun, perbedaannya dari persaingan sempurna adalah bahwa perusahaan-perusahaan dalam persaingan monopolistik menjual produk yang serupa, meski dengan sedikit variasi. Hal itu memberi mereka tingkat kekuatan pasar tertentu, yang memungkinkan mereka menetapkan harga dalam batas tertentu. Beberapa karakteristik yang mendasari persaingan monopolistik meliputi: yang pertama, semua perusahaan berupaya memaksimalkan keuntungan mereka. Yang kedua, pasar ini memungkinkan perusahaan untuk masuk dan keluar dengan relatif bebas. Yang ketiga, perusahaan menjual produk-produk yang memiliki perbedaan kecil di mata konsumen. Yang keempat, konsumen memiliki pilihan lebih banyak dalam memilih satu produk dibanding yang lain. Dan yang terakhir di sini ada persaingan sempurna. Persaingan sempurna menggambarkan struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain dan satu perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Dalam persaingan sempurna, industri secara keseluruhan menghasilkan tingkat output optimal karena tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Beberapa ciri khas yang mendefinisikan persaingan sempurna meliputi: yang pertama, semua perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Yang kedua, semua perusahaan bebas untuk masuk dan keluar dari pasar. Dan yang terakhir, semua perusahaan menjual produk yang identik dan tidak ada preferensi konsumen yang berbeda-beda. Sulit untuk menemukan persaingan sempurna pada kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, pasar persaingan sempurna telah menjadi salah satu jenis struktur pasar yang dianggap mampu menghasilkan tingkat output yang optimal dari perspektif sosial secara teoritis. Demikian penjelasan singkat mengenai apa itu struktur pasar, jenis dan contohnya. Analisis struktur pasar adalah bagian penting dari ekonomi industri dan membantu dalam pemahaman dan pengambilan keputusan terkait pasar dan bisnis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.